Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di podcast kami. Dengan saya Raihan Alfaiz selaku host di sini. Di episode kali ini nih, kita akan membahas tema yang sangat relevan di zaman sekarang, yaitu mengenai tantangan masyarakat madani di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial, muncul nih berbagai dampak yang mempengaruhi cara kita berinteraksi, berkomunikasi, bahkan hingga cara kita berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah kita sudah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ini sebagai masyarakat madani? So, bagaimana teknologi bisa menjadi alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik, atau malah sebaliknya, malah memecah belah kita? Untuk membahas topik ini lebih dalam, saya sudah bersama narasumber yang mengerti di bidang ini, yaitu Mas Akbar Maulana Febriansyah, seorang mahasiswa Teknik Informatika dari Jakarta Global University. Halo, apa kabar Mas Akbar? Halo Mas Rehan, Alhamdulillah terima kasih Mas Rehan atas kesempatan untuk berbicara di sini. Senang sekali bisa berbagi wawasan tentang tantangan-tantangan yang kita hadapi di era digital ini, terutama dalam konteks masyarakat madani. Oke, iya sama-sama Mas Akbar. Mungkin kita mulai saja ya Mas. Jadi seperti yang kita ketahui nih, teknologi kini mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita. Kalau menurut Mas Akbar sendiri nih, bagaimana sih seharusnya masyarakat madani menyikapi perkembangan teknologi yang begitu cepat ini? Itu pertanyaan yang bagus ya. Di masyarakat madani, idealnya itu teknologi harus bisa digunakan untuk memperkuat nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif untuk menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan bermanfaat untuk semua anggotanya. Namun menurut saya di era digital kita seringkali dihidupkan pada tantangan besar seperti hoax, penyebaran kebencian, hingga polarisasi sosial. Inilah yang menurut saya yang menjadi tantangan besar bagi kita dalam memastikan teknologi bisa berfungsi sesuai dengan tujuan luhur masyarakat madani. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita untuk tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menyakiti suatu kaum karena kebodohanmu dan akhirnya kamu menyesali perbuatanmu." Yang dimana surat tersebut mengajarkan kita pentingnya memverifikasi informasi sebelum kita menyebarkannya, terutama di era digital ini, Mas Raihan. Oke, betul sekali nih. Kalau kita bicara soal hoax ini nih, memang menjadi salah satu isu yang sangat besar, yang mana informasi yang salah atau menyesatkan bisa tersebar dengan begitu cepat. Apakah Mas Akbar melihat ini sebagai ancaman bagi masyarakat madani? Ya, tentu saja. Hoax kan memang menjadi ancaman nyata di dunia digital ya. Sebagaimana yang kita tahu nih, di satu sisi teknologi memberi kita akses informasi yang luas, tetapi di sisi lain, tanpa filter yang tepat juga, informasi yang salah atau menyesatkan bisa menyebar begitu cepat dan merugikan banyak pihak juga nih Mas. Masyarakat madani yang sehat haruslah memiliki kemampuan untuk menyaring informasi secara kritis. Itulah mengapa literasi digital sangat penting, Mas. Masyarakat perlu dilatih lagi untuk berpikir kritis terhadap apa yang mereka baca atau lihat di dunia maya juga. Jangan langsung percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dalam konteks ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara dan menyebarkan informasi. Sebagaimana sabda beliau, cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak sembarangan menyebarkan informasi, apalagi jika informasi tersebut belum jelas kebenarannya. Oke, tentu karena literasi digital memang jadi kunci ya. Tapi selain Iya. hoax, banyak juga nih masalah lain seperti penyebaran kebencian atau ujaran kebencian di media sosial, apalagi untuk kaum Gen Z nih. Nah, bagaimana nih seharusnya nih kita menyikapi dalam konteks dalam masyarakat madani? Menurut saya, satu hal yang penting dalam masyarakat madani adalah saling menghormati sih, Mas. Hmm. Dan menjaga kedamaian antar individu. Ujaran kebencian dan penyebaran kebencian di dunia maya jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tadi disebutkan ya.
Namun saya juga pahamlah bahwa dunia digital ini kebebasan berbicara itu apa ya, sebuah hak yang sangat dihargai juga ya. Tantangannya juga adalah bagaimana kita bisa menjaga kebebasan berpendapat, sekaligus di waktu yang sama memastikan bahwa pendapat yang disampaikan tidak merugikan orang lain atau menciptakan ketegangan sosial. Disinilah peran platform digital dan juga pemerintah untuk memastikan adanya regulasi yang adil tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi itu, Mas. Lagi pula di dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga lisan kita, seperti yang tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Ini mengingatkan kita bahwa dalam berkomunikasi baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, kita harus selalu mengedepankan kebaikan dan menghindari perkataan yang bisa merusak kedamaian. Oke, menarik sekali nih Mas Akbar. Mungkin jadi selain regulasi nih, apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau individu untuk menjaga polarisasi sosial yang kerap muncul di dunia maya? Menurut saya salah satu langkah penting adalah menciptakan dialog ya Mas ya. Dialog yang konstruktif. Masyarakat madani seharusnya mampu mengedepankan diskursus yang sehat dan terbuka, termasuk di media sosial. Jadi ketika ada perbedaan pendapat gitu, kita harus mampu berdebat dengan bijak, saling menghargai dan mencari solusi bersama, tanpa menyinggung perasaan atau memanaskan suasana juga. Disinilah pendidikan dan pembentukan karakter menjadi penting, sebab masyarakat yang matang secara emosional dan intelektual akan lebih mampu menyikapi perbedaan dengan cara yang positif. Dalam Islam kita juga diajarkan untuk berdialog dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantulah mereka dengan cara yang baik." Quran Surat An-Nabi ayat 125. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dengan bijak dan penuh kasih, bukan dengan kata-kata kasar atau kekerasan. Oke, saya setuju banget nih Mas Akbar. Dan bicara soal pembentukan karakter nih, apakah ada peran yang penting yang bisa dimainkan oleh suatu pendidikan dalam pembentukan masyarakat madani yang cerdas digital? Tentu dong Mas, pendidikan itu menurut saya tuh apa ya? Pendidikan itu memiliki peran yang sangat besar. Di sekolah atau kampus, kita tidak hanya perlu mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga penting untuk membekali para generasi-generasi muda dengan nilai-nilai etika dan moral dalam berinteraksi di dunia maya. Di era digital, masyarakat yang cerdas di masyarakat yang cerdas digital itu menurut saya harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, mungkin kurikulum yang mengajarkan tentang etika digital, keamanan cyber, dan dampak sosial dari teknologi perlu diperkenalkan sejak dini. Sebagai contoh nih Mas, dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang dimana tercantum di Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mengajarkan kita bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Pendidikan yang berbasis pada pembentukan karakter yang baik akan melahirkan masyarakat yang lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, Mas. Oke, mungkin jadi pendidikan itu menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga punya kesadaran sosial dan moral yang tinggi ya Mas Akbar. Benar sekali. Jadi, sebab teknologi itu kayak hanya alat gitu, Mas, yang menentukan bagaimana teknologi itu digunakan. Sebenarnya teknologi tersebut ditentukan dari karakter sama nilai-nilai yang dimiliki oleh penggunanya sih, Mas. Jadi selain kemampuan teknis juga masyarakat madani juga harus apa ya, dibekali dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut untuk kebaikan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok semata saja sih, Mas. Hmm, bener sih, saya setuju banget dengan pandangan Mas Akbar. Mungkin masyarakat Madani bukan hanya soal kemajuan teknologi, tapi juga bagaimana kita sebagai individu dan kolektif dapat menggunakannya untuk kebaikan bersama, menjaga Ya. persatuan, menciptakan ruang yang inklusif bagi semua. Sebelum kita akhiri nih Mas Akbar, ada Hmm. pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar kita tentang
tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat madani di era digital ini? Ada sih Mas, saya mau memberi sebuah pesan. Pesan saya, marilah kita semua menyikapi teknologi dengan bijak ya Mas ya. Oke. Manfaatkan segala kemudahan yang ditawarkan dunia digital ini. Tapi tetap pertahankan nilai-nilai kemanusiaan juga. Keadilan dan saling menghormati juga itu penting Mas. Di dunia maya kan kita bisa memilih untuk menjadi sumber kebajikan atau malah sebaliknya gitu ya, menjadi penyebar kebencian gitu. Mm-mm. Masyarakat madani itu kan intinya masyarakat madani itu kan kayak masyarakat yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi untuk membangun harmoni, bukan malah menghancurkannya gitu Mas. Iya. Oke, mungkin itu pesan yang sangat menginspirasi nih dari Mas Akbar. Oke, jadi terima kasih banyak nih atas wawasan dan diskusinya hari ini. Saya yakin pendengar kita pasti mendapat banyak pemahaman baru tentang bagaimana kita bisa menghadapi nih tantangan teknologi di era digital ini sebagai bagian dari masyarakat madani. Terima kasih juga Mas Raihan atas kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk semua pendengar. Amin, amin. Sama-sama Amin. Mas Akbar. Dan untuk Sobat Madani yang mendengarkan, jangan lupa untuk terus berpikir kritis, bijak dalam penggunaan teknologi, dan selalu menjaga persatuan dalam perbedaan pendapat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.